Salam. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-118, tanggal 28 April 2025, diambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai dengan 14. Peringatan supaya jangan melupakan Tuhan. Sebagai nats adalah, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan sejak yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Kalau kamu sudah makan sepuas hatimu, dan sudah membangun rumah-rumah yang baik untuk tempat kediamanmu, dan kalau sudah bertambah sapi dan kambing dombamu, perak dan emasmu, serta segala harta milikmu yang lain, jagalah baik-baik, supaya kamu tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Bahasa Batak Toba didok songonon. Molo dung cukup si panganonmu, jala di pajongjong ho jabu nauli ingananmu. Dung lam torop lo bum habingmu, dohot biru-birum, unang nang godang perakmu, dohot masmu. Jala lam godang artam, manat maho, so tunggabe gijang roham, jala lupa ho di jahuba de batam, namambuan ho haruar sian Misir, tano parhato bananmu. Kita selalu mengingat topik pada bulan April, yaitu menghayati pengampunan dosa melalui kebangkitan Yesus, dan pengampunan dosa melalui kebangkitan Yesus dan pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan, supaya sama dengan Dia, seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga akan hidup dalam hidup baru. Ini adalah merupakan transformasi spiritual rohani kita, dari hidup lama menjadi hidup baru. Dan dengan baptisan dikatakan oleh Yesus dilahirkan kedua kali. Dilahirkan dalam arti rohani kita, bukan jasmani. Waktu itu Nikodemus menanyakan kepada Yesus, bagaimana mungkin kami dilahirkan dua kali? Sudah besar. Yesus mengatakan,
kamu dilahirkan secara rohani dan bukan jasmani. Karena sudah berdosa dari sejak Adam keluar dari Taman Eden, dan itu dosa turun-temurun sampai akhir zaman. Maka setiap orang harus dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Sebab itu pergilah kepada segala bangsa di seluruh dunia. Jadikanlah mereka pengikut-pengikutku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka mentaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Jadi, baptisan kudus dan pendewasaan iman melalui sidi atau didok maka tindakon haporseaon, itulah yang harus dilakukan dalam memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jadi dari hidup lama menjadi hidup baru. Kalau Paulus mengatakan habis gelap terbitlah terang. Di dalam kegelapan kita punya dosa turun-temurun, tapi setelah kita dibaptis maka terang akan bersinar pada kita, sehingga berhak menjadi pewaris kerajaan surga. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai 14, yaitu Tuhan murah hati, datanglah kepadanya. Dalam ayat ini terdapat pesan penting mengenai bagaimana sikap yang harus diambil ketika seseorang telah menerima berkat dan kemakmuran. Jadi maknanya, apabila seseorang sudah menerima berkat dan kemakmuran, ayat ini menunjukkan bahwa ketika umat Allah menikmati berkatnya, mereka harus berhati-hati agar tidak menjadi sombong dan tinggi hati, dan merupakan hubungan dengan Tuhan yang memberi segala sesuatu. Jadi harus tetap kita ingat bahwa dengan adanya hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan memberikan segala sesuatunya atau berkat dan kemakmuran yang ada pada kita. Maka dikatakan pesannya, jangan sombong, tapi jadilah rendah hati. Itulah pesan makna daripada perikop ini. Sekarang apa pesan moral dalam perikop ini? Kita lihat dalam Mazmur 103 ayat 2, ya, menyerukan agar kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kita diajak untuk senantiasa ingat dan bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di sini sebagai pesan moralnya adalah jangan pernah melupakan Tuhan. Kita harus ingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Itulah pesan moral
yang perlu kita petik dari perikop ini. Sekarang apa pembelajaran yang bisa kita lihat? Saya mencoba mengambil 3 pembelajaran penting. Dalam Ulangan 8 pasal 8 ayat 12 sampai 14. Di mana kita telah menerima berkat yang berlimpah dan berkecukupan. Sedang sandang dan pangan. Artinya sandang itu kebutuhan sekunder rumah, papan dan pangan kebutuhan primer diberikan semuanya. Diingatkan oleh Tuhan. Tetap rendah hati dan tidak melupakan Tuhan yang telah membebaskan Israel keluar dari Mesir. Jangan pernah melupakan Tuhan. Harus tetap kita ingat apa pekerjaan Tuhan. Kita lihat bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membuat 10 tulah. Tulah terakhir anak sulung bangsa Mesir itu meninggal. Maka mereka bisa boleh keluar dari Mesir. Itulah dikatakan, ingatlah kebaikan Tuhan kepadamu. Mari kita lihat pembelajaran pertama, yaitu satu adalah pentingnya sikap rendah hati dan kesadaran akan asal berkat yang kita terima dari Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa asal daripada berkat yang diberikan tersebut, kekayaan, sapi banyak, domba-dombanya banyak, melimpah perak, emas, itu semua adalah dari Tuhan. Itu pembelajaran pertama, bahwa segala sesuatu yang kita terima itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau itu pemberian dari Tuhan, apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Kalau Tuhan tidak berikan, kita tidak mempunyai. Karena Tuhan kasihan kepada kita, diberikan, maka kita mempunyai. Itulah sebabnya jangan melupakan kebaikan Tuhan. Pembelajaran kedua, dalam situasi seseorang yang telah memiliki segalanya, harta duniawi, ada resiko untuk jatuh dalam kesombongan dan melupakan Tuhan yang memberikan semua berkat itu. Jadi dengan kesombongan kita bisa jatuh, dan melupakan Tuhan yang memberikan semua berkat itu. Jadi hati-hati. Ada resiko yang bisa kita tanggung. Bisa jatuh kita di dalam dosa karena kesombongan. Dan kita lupa bahwa segala sesuatunya diberikan oleh Tuhan. Itulah pembelajaran yang kedua. Kita bisa jatuh apabila kita berada dalam kesombongan, Nah, sekarang pembelajaran yang ketiga. Maka untuk itu kita diajak untuk senantiasa ingat dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah memberikan berkat itu. Jadi selalu kita mengucap syukur atas pemberian Tuhan yang menjadi berkat bagi kita dan menjadi harta kita. Jangan pernah melupakan Tuhan. Itulah pembelajaran dari perikop ini. Sekarang kita lihat conclusion. Apa
conclusion atau kesimpulan daripada perikop ini. Kita selalu mengajukan 3 pertanyaan. Apa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengingat Tuhan dalam situasi ya kemakmuran yang membuat kita bisa mandiri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengingat Tuhan pada saat kita berlimpah-limpah harta dan sudah mandiri, artinya sudah sangat kuat? Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Dalam situasi kemakmuran, sangat penting untuk tetap mengingat Tuhan sebagai sumber segala berkat yang kita miliki. Jadi, walaupun kita sudah berkecukupan, berkelimpahan harta, kita harus tetap ingat sebagai sumber kemakmuran tersebut, yaitu Tuhan. Dalam Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan begini: kita diingatkan untuk bersyukur dalam segala hal, karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Bagaimana cara kita untuk bersyukur? Tentu dengan membaca firman Tuhan secara teratur dan merenungkan tujuan firman tersebut. Sediakan waktu untuk Tuhan. Harus kita ambil waktu untuk Tuhan. Nah, kemudian kitab Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai 18 dikatakan, janganlah engkau mengatakan dalam hatimu ya, bahwa kekuatan dan keperkasaan ya, tanganku sendirilah yang mengumpulkan kekayaan bagiku. Jangan pernah mengatakan bahwa kekayaanku, tanganku sendiri yang mengumpulkan kekayaan bagiku. Sebab kalau Tuhan tidak berkehendak, kita tidak bisa apa-apa. Coba kita sakit, ada jatuh sakit, apa bisa kita lakukan? Tidak bisa ya. Jadi jangan pernah mengatakan seolah-olah dengan kekuatan kita, tangan kita sendiri yang membuat kita kaya. Tidak ya. Tidak. Sebab semua bisa terjadi kalau Tuhan berkehendak. Jadi mari kita menerima dengan baik berkat yang diberikan Tuhan dengan tidak sombong, tidak tinggi hati, tapi selalu rendah hati. Di sini kita harus ya ingat kepada Tuhan Allah kita, karena Dialah memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, hal ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan asal-usul berkat yang kita terima. Dari mana berkat yang kita terima? Jangan kita lupakan. Tuhanlah sumber segala sesuatu, agar kita tidak jatuh dalam kesombongan. Itulah cara kita dalam mencapai kemakmuran untuk tetap mengingat Tuhan. Ada risiko kita jatuh apabila kita sombong. Tapi di sini dikatakan merenung dan baca firman Tuhan secara teratur. Karena di dalam Alkitab semua diatur tentang harta, orang kaya yang bodoh dan orang yang bijak, semua diatur. Itulah pedoman kita dalam menjalankan
kehidupan kita sehari-hari. Sekarang pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara menjaga sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mengalami kesuksesan? Jadi, bagaimana cara menjaga sikap untuk tetap bersyukur pada saat kita sudah mencapai kesuksesan, kebahagiaan yang sangat hebat? Bagaimana menjaganya? Nah, sini kita lihat bahwa sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika mengalami kesuksesan, merupakan bagian penting dari iman Kristen. Jadi, iman Kristen harus tetap mengingat bahwa sumber kekayaan kita adalah dari Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan, maka sangatlah penting, ya, dan ini merupakan, ya, pengingat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau dalam Mazmur pasal 50 ayat 23, selalu mengucapkan syukur sebagai korban persembahan. Ucapan syukur kita itu sebagai korban persembahan dan memberikan lapang jalan Tuhan di dalam diri kita. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, ya, bahkan itulah persembahan kita yang utama, dan memberikan jalan Tuhan masuk di dalam batin dan hati kita, supaya kita bisa mengucap syukur dengan baik. Nah, kemudian di sini adalah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Jadikanlah selalu bersukacita, tetaplah berdoa, ucapkan syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagi kamu di dalam Kristus. Jadi, kalau kita sudah di dalam Kristus, yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dari kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, kita tahu dan sadar sesadar-sadarnya bahwa sumber kekayaan itu adalah dari Tuhan. Nah, jadi dalam Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, mempersembahkan syukur sebagai korban, dialah yang menghormati aku. Ini kata Tuhan. Jadi barang siapa mempersembahkan syukur sebagai korbannya, dialah menghormati aku. Ini kata Tuhan. Menghormati Tuhan apabila kita mempersembahkan syukur sebagai korban. Dan, ya, jalan akan kutunjukkan keselamatan daripada aku. Jadi, dengan dihargai dan dihormati oleh Tuhan, dan Tuhan juga akan menunjukkan jalan keselamatan bagi orang yang mengucap syukur sebagai persembahan. Itulah pentingnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Walaupun dalam keadaan suka, walaupun dalam keadaan duka, dalam keadaan apapun kita tetap mengucap syukur sebagai persembahan
kita. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Apakah ada pengalaman dalam hidup yang mengajarkan tentang pentingnya tetap dekat dengan Tuhan di saat ketika segala sesuatu berjalan baik? Apakah ada pengalaman hidup? Tetap pentingnya ingat dan dekat kepada Tuhan dalam situasi kehidupan yang sangat berbahagia dan tercukupi. Apakah ada? Ya, sebagai pengalaman hidup kita yang sudah kita lalui. Mari kita lihat. Pentingnya tetap dekat dengan Tuhan, ya, terutama dalam momen ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, sangat ditekankan dalam ajaran Kristen. Jadi yang paling utama dalam ajaran Kristen adalah apabila kita berjalan dengan baik, semua kecukupan dibutuhkan, diberikan berkat oleh Tuhan. Kita tetap mengingat Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Tidak pernah kita menjauh dari Tuhan dalam situasi kita tercukupi. Tapi ada sebaliknya, banyak orang pada saat dia miskin atau tidak berkecukupan, dia sangat benar-benar berdoa dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Begitu dia memiliki segalanya, dia lupa kepada Tuhan. Itulah dikatakan orang kaya yang bodoh dan tidak bijak. Jadi dalam keadaan kita berada, dalam keadaan kita tidak berada, tetap mengucap syukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dalam Ulangan pasal 8 ayat 17-18, janganlah engkau berkata dalam hatimu, kekuatan dari tanganku yang memperoleh kekayaan ini bagiku. Jangan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Ini diulang-ulang dalam perikop ini. Pertanyaan kedua pun tadi ini diulang, ya, bahwa dikatakan jadilah engkau, ya, janganlah engkau berkata dalam hatimu bahwa kekuatan tangankulah, yang hasil usahaku sendirilah yang kudapat semua harta dan segala macam. Jangan pernah berkata seperti itu dalam hatimu, karena dikatakan segala sesuatunya itu adalah dari Tuhan. Nah, dengan mengingat firman ini, kita diajak untuk menyadari bahwa setiap berkat dan kebaikan dalam hidup berasal dari Tuhan. Baik kesehatan dan berkat materi yang lainnya, semua itu atas persetujuan dan sepengetahuan Tuhan. Kalau kita tidak sehat, apakah bisa bekerja? Itu adalah merupakan hak absolut dari Tuhan yang memberikan kita kesehatan dan juga berkat yang terbaik. Terkadang saat segala sesuatu berjalan dengan baik, ya, kita cenderung lupa untuk bersyukur dan tetap dekat dengan Tuhan. Jadi itu seperti tadi, sudah pada saat dia
miskin atau tidak punya apa-apa, dia merintih-rintih memohon, berdoa kepada Tuhan. Pada saat semua sudah dimiliki, harta dan segala macam, dia lupa mengucap syukur. Jangan sampai seperti ini, kata Tuhan ya. Jadi terkadang saat segala sesuatu berjalan dengan baik dan cenderung lupa untuk bersyukur dan tetap dekat dengan Tuhan. Kemudian penting untuk menjaga hubungan ya dan komunikasi dengan Tuhan, agar kita selalu ya mengenali sumber dan segala yang baik dalam hidup kita. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, selalu mengandalkan Tuhan dan siap untuk menolong kita setiap saat. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Dia siap menolong kita setiap saat. Walaupun tidak kita minta, Tuhan tetap menemani kita. Jadi kembali kepada tadi, Yesus mengatakan dengan baptisan kudus ya, dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka Allah Yesus mengatakan, aku akan menemanimu sampai akhir zaman. Itulah jaminan buat kita menjadi sebagai pedoman kita dalam menghayati ayat tersebut. Adanya pesan moral dari Tuhan. Apabila kamu sudah mendapatkan segala sesuatunya yang kau miliki, harta, anak, dan segala macam, jangan lupa kepada Tuhan. Terutama bagi kita yang sudah di usia 70 tahun ke atas, banyak pengalaman. Marilah kita semakin dekat dengan Tuhan di akhir-akhir hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.